Aku alami hal mengerikan. Sahabatku, Sari, bisa mencuri hidupku. Kecantikan, Karir, cinta yang paling mengerikan. Bahkan keluargaku juga jadi miliknya. Wah, bukannya ini putri keluarga Pratama, orang terkaya kota Cendana. Kok sampai harus berebut makanan sama anjing? Kau lakukan apa padaku? Kenapa semua milikku jadi milikmu? Cih, milikmu? Ini harusnya milikku. Kenapa kau putri direktur? Kenapa kau lebih cantik dariku? Kenapa kau bisa begitu mudah dapatkan semua yang ku mau? Untungnya, aku punya sistem pertukaran. Asal kau ambil barangku, wajahmu, pacarmu, akan pindah ke tubuhku. Bahkan, ibu direkturmu sekarang pun milikku. Kau mau apa? Aku kasih saja. Tapi bolehkah kembalikan ibumu padaku? Sistem. Ayu makan makananku. Sekarang aku tukar semua nasibnya. Pertukaran selesai. Ayu, kenapa aku terlahir sialan dan miskin? Aku mau lihat kau selamanya miskin, sampai berebut sama anjing, sampai kelaparan mati. Sari, jika ada kehidupan lain, aku pasti kau harus bayar dengan darahmu. Ayu, berkat bantuanmu, aku bisa jadi karyawan tetap. Ini teh susu yang kubeli khusus untukmu. Cicipilah. Aku hidup lagi. Ayu, berkat bantuanmu, aku bisa jadi karyawan tetap. Ini teh susuku buat kamu. Cicipilah. Teh susu? Hidup lalu, Sari tukar tubuhku dengan teh susu. Tukar tubuhku. Sari sengaja makan berlebihan, buat aku makin diet, makin gemuk. Sekarang, Ayu, kok sering ngelamun? Apa kamu kurang gula darah? Cepat, buka dan minumlah. Sari, makasih ya. Tapi aku lagi diet. Gak minum deh. Cuma teh susu. Gak bakal gemuk. Teh susu ini aku antri 2 jam buat beli. Teh susu premium Michelin. 1 gelas 2 juta. Kalau kamu nolak, aku bakal sedih. Kalau bukan sistem bilang, barang yang makin mahal, harganya makin tinggi. Mana kamu pantas minum yang begini? 2 juta? Minum teh susu? Minum emas ya? Ayo Sari, belikan. Kamu teh susu mahal begini kok kamu nolak? Iya, menurutku Sari terlalu baik sama Ayu. Bikin dia sombong. Dia nggak minum, aku minum. Ngomong apa kalian? Ayu itu sahabatku. Cuma dia yang boleh minum. Kenapa cuma aku boleh minum? Apa di dalamnya ada campuran lain?
Ya sudah, bercanda saja. Kok kaget banget? Gampang banget tertipu. Kamu sahabatku kan? Makasih ya, Sari. Ayo, minumlah. Minum banyak. Badan seksimu akan jadi milikku. Sari, kau tak sabar menungguku. Kalau begitu, mulai dari teh susu ini. Ayo mulai. Sari, kata Bapak Santoso, proposal kemarinmu jelek sekali. Dia suruh kamu ke sana. Ayo, Bapak Santoso panggil. Aku ke sana dulu. Kamu harus habiskan teh susu ini. Ayu, teh susunya nggak enak. Kok langsung kamu muntahin? Teh susu ini ada mangga. Aku alergi. Kalau enggak, serius. Aku lagi haus. Enak banget. Kalau bisa minum teh susu tiap hari dan nggak gemuk, lebih bagus. Aku bersumpah, makan seimbang, turun 25 kilo. Siapa tahu suatu hari lemakmu pindah ke orang lain. Serius, Sari, karena kau begitu suka mencuri milik orang. Sudah dapat, jangan ingkar janji. Ayo, chickennya datang. Ayo, makan. Aku lagi diet, tak makan. Aduh, diet apa sih? Makan saja. Sari, makan dikit saja, bisa tambah berat badan. Bener, diet itu susah. Lihat aku saja. Tenang, aku memang tak mudah gemuk. Apapun yang kumakan, lemaknya nanti akan jadi lemakmu, Ayu. Semua, hentikan pekerjaan kalian. Kumpul sini. Divisi desain pakaian rilis koleksi baru. Kita diminta coba pakai. Dewi mana? Kok nggak ada? Bapak Santoso, dia jerawat. Sudah ke dokter. Sudahlah, dia pun tak bisa pakai baju ini. Ada 2 gaun yang sama. Ayu dan Sari, coba pakai. Yang cocok, tanggung proyek. Sari, tulang kecil, tak mudah gemuk. Tak seperti yang diet sampai kelaparan. Sari pasti tampak elegan. Benar, Sari pasti lebih cocok. Sistem, tukar tubuhku dengan yang minum teh susuku. Oh, tukaran selesai. Sari, kok kamu jadi seperti ini? Aduh, kok aku jadi begini? Sari, kamu makan makanan berminyak dan manis begini, mudah muncul jerawat. Saat makan gak mikir bisa jadi gemuk. Mana mungkin aku jadi gemuk? Ayu, kenapa kamu gak jadi gemuk? Kenapa aku harus gemuk? Aku jelas. Gak bisa, gak boleh kasih tahu ada sistem. Sudah aku bilang, jangan asal makan. Jangan kira lemak yang kamu makan akan ditanggung orang lain. Hebat sekali. Hei, ini area kantor. Non-karyawan dilarang masuk. Kenapa nggak kenal aku? Aku Dewi Bulat. Kamu Dewi Bulat, kapan kamu jadi kurus begini? Ayu, lihat wajahku. Jerawatku sudah hilang kan? Lihat tubuhku, sudah lebih baik kan? Dewi, kenapa kamu jadi kurus begini? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba hari ini jerawatku hilang semua. Perutku juga hilang.
Pasti Tuhan dengar doaku. Doaku beri tubuh yang bagus. Beri tubuh yang bagus. Beri tubuh yang bagus. Ayu, teh susuku itu kamu habiskan gak? Aku alergi mangga, jadi aku nggak minum teh susu itu. Tapi untung Dewi Bulat habiskan. Nggak sia-siakan usahamu. Kamu kasih teh susu ke Dewi Bulat? Kenapa? Ada apa dengan teh susu itu? Sari, teh susu cuma awal. Kau mau tukar karirku, status putriku? Lihat saja apa kau punya nyawa untuk makan itu. Sari, kamu pulang. Iya, Sari. Kamu tiba-tiba cuti sebulan. Nggak bilang-bilang. Kami kira kamu pergi diet. Memang enak nggak kerja. Beda sekali. Ayu, semua salahmu kasih teh susu ke Dewi. Karena aku harus operasi liposuksi, jadi utang banyak. Ayu, kau harus bayar ganda. Ngobrol apa di jam kerja? Minggu depan, Bapak Wijaya akan datang langsung. Cepat siapkan proposalnya, Ayu. Kau juara 1 divisi bisnis. Jadi contoh bagi yang lain. Baik, Bapak Santoso. Ternyata pewaris Samudra Raya, Raka Wijaya, tunangan Ayu. Ayu, kenapa kamu cantik dan kaya? Punya tunangan CEO. Aku akan perlahan-lahan merebut semua milikmu. Raka, Sari, hidup lalu. Kau merebut status putri direkturku. Masih kurang, kau tukar juga cintanya Raka. Hidup ini, aku takkan ulangi lagi. Ayu, lihat, pas aku liburan, aku belikan hadiah apa buat kamu? Sari kasih aku banyak hadiah. Kalau nggak tahu, bisa mikir kamu mau minta tolong. Ini Mana mungkin? Aku cuma anggap kamu sahabatku. Ini Ayu, ini apa yang kamu buat? Kamu bikin perusahaan malu. Ini bukan proposalku. Masih berani bohong? Kamu sendiri yang kasih ke aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hidup lalu. Sari tukar hasil kerjaku. Awalnya kupikir kemampuanku kurang. Kerja lebih keras. Malah makin salah. Akhirnya tak berani ke kantor. Sekarang, waktunya kau rasakan akibatnya. Lucu banget. Makasih ya, Sari. Ini aku pilih khusus buat kamu. Kodok penjaga harta. Proyekmu selanjutnya pasti akan lancar. Ayu, kulihat tiap hari lembur malang demi proyek. Pasti capek banget ya? Tiap hari lembur depan bos. Entah mau nipu siapa. Sari nggak pernah lembur, tapi bisa selesaikan proyek. Menurutku, cuma yang kerja nggak serius, malah main-main, baru harus lembur. Ayu, tak sangka ya, proposalmu yang kau kerjakan cuma buat keuntungan aku. Sari, semoga nanti lihat proposal, masih bisa tertawa. Bapak Wijaya, silakan. Aku selalu cinta Sari. Dia tunanganku. Kau cuma orang yang menjijikan.
Jangan! Hidup lalu, Sari menukar perasaan Raka. Kali ini Sari, semua sakitmu, ku balas semua. Ini tunangan Putri Ayu, Bapak Wijaya. Putri Ayu, asal ada sistem, semua milikmu jadi milikku. Semua sudah siap proposalnya? Siapa yang mau duluan? Ayu, kulihat proposalmu. Sudah lama disiapkan. Mending kau mulai duluan. Sistem, Putri, Ayu ambil kode kemasku. Tukar proposalku dengan Putri Ayu. Tukar selesai. Bapak Santoso, proposalku ada masalah. Semua duluan saja. Ternyata itu cuma kebetulan. Putri Ayu, lihat proposalmu yang rapi. Jadi dokumen kosong. Gimana rasanya? Ada orang tiap hari lembur. Lebih lama dari jam kerja. Tanya hasilnya, gak ada apa-apa. Putri Ayu, jangan-jangan kau nggak kerjain, cuma pura-pura. Bapak Santoso, kalau Ayu tak mau duluan, biar aku saja. Ini proposalku. Memang proposal Putri Ayu. Bapak Wijaya pun kaget. Tapi akhirnya aku yang untung. Kau yang buatin? Iya, Bapak Santoso. Sebenarnya proposal ini belum sempurna, masih banyak yang perlu diperbaiki. Bodoh, belum matang, ulang lagi. Barang rongsokan ini mau tunjuk ke siapa? Apa? Ingin tahu kelanjutannya? Tunggu setelah bayar. Ada apa ini? Ada apa ini? Sabi, tak boleh demi mudah pakai proyek luar. Dan tak mau bayar sisanya. Bapak Santoso, proposal ini bukan milikku, Putri Ayu. Dia menukar proposalku. Putri Ayu, Sari, mana mungkin aku tukar? Proyekmu. Jangan asal ngomong. Kalau perlu, kita cek CCTV. Sari, di hidup lalu, rasanya tak bisa dibela. Kau juga rasakan. ini sikap karyawanmu? Tak punya integritas. Malas buat proposal. Malah mau salahkan orang lain. Bapak Wijaya, ini cuma kecelakaan. Sari, kau asal ngomong apa? Cepat minta maaf. Sistem takkan salah. Jangan-jangan Putri Ayu jalan, tak buat proposal? Oke, kau berani kasih proposal sampah, kau juga jangan harap senang. Bapak Wijaya, Santoso, maaf, aku memang tak siap. Biar Ayu yang jelaskan. Ayu, jelaskan proposalmu. Proposalku... Putri Ayu, semua menunggu. Kenapa kau ragu-ragu? Ayu, jangan-jangan kau tak buat, tak bisa keluarkan apa-apa. Tentu kau tak bisa keluarkan, karena aku tak buat apa-apa. Ayu, aku percaya. Kau pasti buat, bagaimanapun hasilnya. Asal keluarkan saja, bisa buktikan ke semua. Tentu saja, tak buat. Putri Ayu, Kau tak tahu malu. Proyek sebesar ini, kau tak buat, malah sok tahu. Di komputerku memang tak ada, karena proposalku ada di Bapak Wijaya. Kau asal ngomong apa? Proposalmu mana mungkin ada di Bapak Wijaya? Betul. Jangan-jangan kau sengaja pamer mau ngejar Bapak Wijaya. Putri Ayu, kau sendiri tak tahu apa kemampuanmu. Bapak Wijaya mau kau malah jaga proposalmu. Barang pacarku ada di sini. Apa yang anehnya? Raka, kenapa ke sini? Kukira di hatimu cuma ada pekerjaan itu. Lupa ada aku tunangannya, menunggumu di rumah. Tangan sakit. Kau ini kalau lembur lupa makan. Aku pesan restoran kesukaanmu. Temani aku makan sebentar. Raka, kau percaya nggak?
Di dunia ini ada hal yang sangat mistis, seperti sistem pertukaran. Sudahlah, kalau tak percaya... Aku percaya. Ayu, tak peduli apa yang terjadi, aku tetap di sisimu. Hapus semua rintanganmu. Tak apa. Aku bisa urus sendiri. Tapi proposal ini harus simpan di sana dulu. Ini proposalku. Ya benar-benar buat proposal. Ayu takut hubungan kita ganggu kerjasama. Jadi tak mau aku umumkan proposal ini. Ayu buat perlahan-lahan. CCTV perusahaanmu bisa buktikan. Proyek ini besar. Ayu takut terjadi hal. Jadi dia salin dulu. Simpan di sini. Tak sangka, benar-benar berguna. Tak mungkin. Tak mungkin. Baik. Putri Ayu naik jadi manajer. Penanggung jawab penuh. Sari, kau jadi asisten Ayu sekarang. Kalau tak bisa lagi, keluar dari sini. Apa Putri Ayu tahu sesuatu? Tak mungkin. Jika dia tahu sistem, mana mungkin bisa kutukar proposalnya? Apa Tuhan menolongnya? Sari, hidup ini kau takkan bisa lagi mencuri apapun dariku. Kalau kau berani mencuri, siapkan diri, kau dihukum. Proyek kali ini semua selesai dengan baik. Ibu Pratama puas. Memutuskan, manfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan syukuran yang meriah. Serta manfaatkan mengumumkan putrinya. Mengumumkan dia waris. Satu-satunya Pratama. Putri direktur? Berarti bakal mewarisi aset ratusan miliar. Ku dengar putri direktur kerja di perusahaan kita. Siapa tahu dia di antara kita. Ayu, kau jelas putri direktur, tapi pura-pura jadi karyawan biasa. Beri aku saingan proyek. Aku paling benci orang palsu sepertimu. Sistem. Aku mau tukar status sama Ayu. Apa? 500 juta? Kenapa? Dasar jalang Ayu berharga segitu. Benar, aku mau pinjam utang bunga tertinggi. 500? Jangan. 2 miliar? Pokoknya setelah tukar status, uang ini Ayu yang bayar. Mending pinjam lebih banyak. Ayu, semoga kau suka hadiah dariku. Ayu, aku tak patut marah soal proposal itu. Ini tas yang kuharap untukmu. Kau maafkan aku ya. Wah, ternyata ini merek mewah edisi terbatas. Pasti ratusan juta kan? Sari, kita sahabat. Mana mungkin aku marah? Ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Cuma ratusan juta. Tak sepenting persahabatan kita. Terimalah. Kalau tak, kubayangkan toh tak maafkan aku. Baiklah. Sari. Benar. Jangan lupa acara syukuran. Pasti bawa tas ini ya. Tas mahal begini langsung diserahkan. Sari. Jangan-jangan kau, putri direktur yang diam-diam di sini. Tunggu acara syukuran, kalian semua tahu. Kaya. Sari, kau mau tukar status kan? Aku akan kasih yang kau mau. Tapi tukar dengan siapa? Aturanku. Halo anakku, sudah di acara syukuran. Ibu masih ada rapat, sebentar lagi datang. Ibu? Sayang, kenapa nangis? Siapa yang buat kamu marah? Ibu yang salah. Ibu datang sekarang. Ibu sibuk saja. Aku cuma kangen ibu. Sudah besar masih manja. Ibu juga kangen kamu. Ibu, aku putrimu. Kamu siapa? Beraninya panggil ibu. Sari, kau lakukan apa pada ibu?
Berani sentuh putriku. Mulai hari ini, Pratama Corp memutuskan, kau diblokir di seluruh kota Jaya. Ayu, mulai hari ini, ibumu, kecantikanmu, semua milikku. Sedangkan kamu cuma bisa jadi pemulung hina. Sari, dendam dua hidup harus kita selesaikan. Sari, hari ini kamu cantik sekali. Baju ini pasti mahal, kan? Iya, biasa saja. Uang ini bagi keluarga Pratama, tak apa-apa. Seragam ini, tapi aku pinjam utang mahal. Tapi tak apa, aku segera jadi putri direktur. Ayo, saat kau jadi pemulung, kamu bayar saja perlahan. Sari, ternyata kamu putri direktur. Aku sudah duga, kamu juga sama keluarga. Benar, Sari. Kenapa tak kasih tahu kita dari dulu? Kita semua rekan kerja. Putri apa bukan? Apa hubungannya? Ayo kita rayakan. Sari bakal turunkan perusahaan. Ayu, kau pasti tak sangka. Kita akan tukar identitas. Hari ini, aku resmi menggantikanmu. Sari, kau pasti tak sangka. Kau habis-habisan tenaga tukar ibu pemulung. Hidup ini, aku pasti balas dendam. Acara syukuran ini buat umumkan putri direktur. Kamu berbusana cantik mau rebut perhatian siapa? Iya, ada orang meski pakaiannya tak bisa sembunyikan bau kemiskinan. Tak seperti kita. Sari berdiri di sana langsung terlihat, putri direktur. Kau bilang dia... Pura-pura tak tahu. Putri direktur bukan dia. Apa mungkin kamu? Sari, bilang ke mereka, kau putri direktur. Tentu saja aku. Sari, aku tanya sekali lagi. Kau benar putri direktur? Ayu, aku tak sengaja sembunyi. Tenang saja, aku tetap kasih kau hadiah. Jangan marah padaku. Ayu, meski Sari sembunyi identitas, tapi di atasnya banyak barang. Beraninya kau marah. Sari, kau putri direktur. Jadi, aku siapa? Ayu, kau sahabatku. Semua barang bagusku akan kubagikan padamu. Tapi ibu tak boleh. Jangan rebut ya. Ayu, kau tak tahu malu? Tiap hari makan Sari, pakai Sari. Sekarang malah tamak, ingin rebut status putri Sari. Sari, di depan banyak orang, kau bilang putri direktur. Tak takut terbongkar dan malu. Ayu, kau terus mengaku jadi aku. Aku juga punya amarah. Aku telepon ibu sekarang biar dia hukum kau. Sistem, tukar. Sistem, aku mau tukar. Tunggu dulu. Ayu, kamu yakin kalau aku telepon soal ini nggak bakal ada jalan mundur? Kamu mau apa lagi? Sekarang tukar nggak seru. Tunggu Ayu penuh harapan. Lihat Ibu Pratama datang. 1 detik, Ibu direkturnya jadi milikku. Tadi asisten direktur sudah kasih tahu, Ibu Pratama lagi rapat internasional, negosiasi bisnis miliaran. Pasti Sari nggak bisa telepon-telepon Ibu Pratama. Ayu, berlutut sekarang. Masih bisa minta maaf ke Sari. Nanti telepon diangkat, rapatnya terputus. Jangan sampai kamu di blacklist. Ayu, kalau kamu selalu bilang kamu putri direktur, kalau begitu telepon ibu baikmu, biar dia datang bela kamu. Kalau enggak, nanti Ibu Pratama datang. Jangan sampai kamu nangis-nangis, ngaku-ngaku ibu. Belum ketemu orangnya. Terlalu dini untuk sombong. Kalau kamu tak berani telepon, biar kamu bicara sama ibu. Ibu, aku dihina. Beraninya ganggu anakku.
Tunggu ya, Nak. Wah, Ibu Pratama hebat juga. Rapat internasional. Pura-pura banget. Baik, aku tunggu di sini. Hajar orang yang ganggu anakmu. Nanti setelah tukar, orang yang ganggu putri ibu, itu kamu. Dengar sekali lagi suara ibu baikmu. Nanti saat dihina, jangan sampai tak kuat. Sari, kau cari mati. Tuhan pun tak bisa cegah. Semoga nanti ibu yang kau tunggu datang. Masih bisa tertawa begini. Kau kira telepon ibu sambil nangis bisa selesaikan semuanya? Ibu Sari, itu ibu Pratama Court. Kau cuma orang miskin. Ibumu juga orang miskin tua. Ayu, aku tahu. Kau selalu iri padaku karena statusku. Tapi kau tetap sahabatku. Asal kau berlutut minta maaf, bisa ku biar ibu maafin kau. Sorry. Semoga nanti kau tak mohon padaku. Cukup, Ayu. Kau memang nasib miskin. Berapa kali pura-pura, takkan jadi putri direktur. Biar kalian lihat, siapa putri direktur sejati. Siapa yang berani ganggu anakku? Cepat sistem, aku mau tukar identitas dengan yang ambil tasku. Eka, pertukaran selesai. Akhirnya datang Putri Sari. Pertunjukan dimulai. Siapa yang berani menindas putriku? Pemulung dari mana? Bau busuk sekali. Cepat usir dia. Kamu siapa? Siapa suruh masuk? Tentu saja aku cari putriku. Ini ternyata begitu. Pantas sudah keluarkan ratusan juta tukar identitas. Sistem bisa akui ibu palsu, ibu pemulung untuk Ayu. Sistem, kamu hebat sekali. Ayu, bukannya kamu minta ibu datang bela kamu. Lihat, dia sudah datang. Jangan-jangan kamu malu aku ibu pemulung. Pantas Ayu rebut identitas Sari. Ternyata dia putri pemulung. Anak naga jadi naga. Anak tikus jadi tikus. Ayu suka merebut identitas orang. Pasti dia belajar dari ibu pemulungnya. Sayang putriku, ibu utang banyak uang. Kau harus tolong ibu. Sari, kau yakin sekali dia ibu aku? Selain kamu, siapa lagi? Jangan-jangan ini Ibu Pratama, Ibu Sari? Ayu, kita tak bisa pilih keluarga kita. Ibu pemulung memang memalukan. Tapi hutang budi besar. Tak boleh karena cari kekayaan, malah tak akui ibu kandungmu. Ayu, tak sangka ya, kau kini bukan putri direktur, tapi putri pemulung. Semua milikmu, kini milikku. Aduh, anakku yang baik. Aduh, anakku yang baik. Aku sudah merawatmu selama ini. Aduh, kamu sekarang sudah sukses. Jangan tinggalkan aku. Aduh, aku gak bisa hidup. Dasar gak tahu balas budi. Bibi, Pratama Corp sangat peduli etika karyawan. Jika ada yang tinggalkan ibu kandung, kami semua akan menandatangani surat pemecatan. Benar, pecatinya. Wajah pemulung ini yang ribut persis sama dengan Ayu. Wah, bau pemulung ini bau amis sekali. Putri Ayu ini bau rutan yang godain pria. Ayu, kamu dingin banget. Ibumu dihina begini. Gak mau bela sedikit pun. Sari, daripada bicara sendiri, mending dengar dari mulutnya. Siapa ibu dia? Bibi, jangan takut. Kami banyak di sini. Dia takkan menolakmu. Benar, kami saksinya. Bibi, cepat bilang putrimu. Siapa? Putri, ibu akhirnya ketemu juga. Dasar tua, aku putri direktur. Siapa izininmu sentuh aku? Sari sudah bilang kan, dia itu ibu yang kamu tunggu-tunggu. Iya nak, kok kamu gak kenal ibu lagi? Kamu udah kerja di perusahaan besar, jangan tinggalkan ibu. Aduh, ibu ini ibumu. Ibu cari rongsokan biar kamu bisa besar. Lepaskan aku putri direktur. Mana mungkin aku anakmu? Sistem bilang pertukaran berhasil.
Mana mungkin pemulung ini ibumu? Direktur apapun, aku ibumu. Kau sendiri bilang, hutang budi besar. Tak bisa lihat ibu miskin, ibu utang. Kau tak peduli. Sari, rasanya bagaimana kalau karma balas ke kau? Ayu, kau keterlaluan. Demi pura-pura putri direktur, kau suruh ibumu sendiri pura-pura pemulung buat fitnah aku. Demi pura-pura jadi putri direktur, kamu suruh ibu kandungmu pura-pura jadi pemulung buat fitnah aku. Oh, Ayu, kamu kejam sekali. Kamu sengaja suruh pemulung buat rusak acara syukuran Sari. Betul. Ibu Pratama itu direktur utama perusahaan besar. Mana mungkin pemulung bisa sembarangan. Putri direktur harta ratusan miliar. Jadi putri direktur bisa dapat banyak uang. Sari, aku nggak sekecil kamu. Sengaja berniat jahat buat orang terdekat. Kamu? Sudahlah, ini syukuran, juga hari pengumuman. Aku putri direktur. Asal kalian berdua menghormati dan minta maaf, aku bisa maafkan. Memang orang miskin licik, orang kaya murah hati. Dia sudah tega begini, kamu masih bisa maafkan? Betul. Nanti kalau Ibu Pratama marah, kamu bakal celaka. Konyol sekali. Dia jelas-jelas bilang, Sari anak kandungnya. Kalian malah pura-pura tuli. Sudah begini, tak ada yang perlu dibahas. Pengawal, tunggu. Aku bohong. Sebenarnya, aku ibu kandungnya. Apa? Apa kamu bilang? Ku bilang, kamu putri kandungku. Kau bilang, kau dihina di acara syukuran. Biar aku pura-pura jadi ibu putri besar buat hina dia. Bantu bela kau. Jangan sampai wanita ini rusak rencana putriku. Saat putriku jadi direktur utama, uang bisa kuhabiskan sesuka hati. Aku tahu, sistem tak salah tukar. Sari, ibumu memang sama kayakmu. Jago bual. Sari, kau terlalu lembut. Makanya Putri Ayu berani menindasmu. Jangan pikirkan hal yang tak perlu. Jangan buang waktu dengannya. Wanita macam dia yang mau jadi orang hebat harus tampar dia biar dia sadar. Kalau tak, kali ini rebut ibu, lain kali rebut priamu. Putri Ayu, kau dingin hati. Kau rela demi nama putri besar malah tak akui ibu kandungmu. Tante, kalau aku putrimu, aku takkan jijik. Hakimilah ibu. Ibu minta-minta demi aku. Aku kasih semua uangku. Meski curi atau rampok, aku takkan tak akui ibu kandungku. Baik. Kau anak ibu yang baik. Lihat sendiri, ini sikap putri besar yang benar. Sari, awas, nanti kau celaka sendiri. Ayu, kau masih tak sadar. Kau sahabatku. Aku tak mau ribut. Tapi kenapa kau terus menindas? Baiklah, biar aku gantikan ibu pemulungmu. Menegur kau. Hentikan! Hentikan! Kenapa Bapak Wijaya kesini? Oh ya, dia tunangan Putri Ayu. Sekarang aku putri direktur. Jadi dia tunanganku. Kamu nggak apa-apa? Sari, kamu memang semua mau curi. Selera kamu besar. Tak takut mati kenyang. Bapak Wijaya, Jalang tak tahu diri ini pura-pura putri direktur. Kami mau hukum dia. Kak Raka, terima kasih sudah datang ke acara syukuranku. Acara syukurmu? Kapan kamu jadi putri direktur? Kak Raka, aku putri direktur. Aku yang harus jadi pacarmu. Semua salah Putri Ayu mencuri identitasku. Jadi kamu tertipu jalan ini. Putri Ayu, tunggu aku rampas segalanya darimu. Ikut saja ibu pemulungmu. Jadi pemulung saja. Kau bilang kau putri direktur dan pacarku? Iya. Kak Raka, maksudmu apa? Dia Putri Ayu. Dia putri Ibu Pratama, calon penerus Pratama Corp. Aku dan Bapak Wijaya tumbuh bareng. Keluarga Pratama dan Wijaya sudah lama ditunangkan. Sari, apa pembelaanmu lagi? Sistem, yakin pertukaran berhasil?
Kenapa Raka cuek padaku? Sorry, aku tak tahu tujuanmu mengaku jadi Ayu. Selama aku di sini, jangan harap kau sakiti Ayu. Sistem sialan. Kenapa begitu kaku? Cuma bisa tukar status putri direktur Ayu. Perasaan Raka tak bisa ditukar. Jangan-jangan Sari beneran anak pemulung. Soalnya pemulung itu langsung cari dia. Tunggu dulu. Kalian semua ditipu dia. Sari, apa alasanmu lagi? Ayu bukan putri direktur sama sekali. Soal Bapak Wijaya belanya, itu karena mereka sudah lama main belakang. Jadi Bapak Wijaya bantu bohong. Bapak Wijaya belum tahu kan, Ayu yang kau cintai itu meninggalkan ibu pemulungnya. Menghina miskin, orang rendahan yang mau naik kelas. Kau, Bapak Wijaya, jangan karena pernah dekat kau membelain Ayu. Sari, kau selalu bilang kau putri Pratama. Oke, kalau begitu, telepon saja Ibu Pratama. Tanya kapan dia datang ke acara ini. Ya sudah, telepon saja. Kau cuma bisa sombong sebentar. Tunggu Ibu datang. Lihat saja nasibmu. Siapa yang berani-berani buat onar di acara putriku? Siapa yang berani membuat onar di acara syukuran putriku? Siapa? Ibu. Masih panggil ibu. Kamu belum tahu kan? Statusmu sebagai putri direktur sudah kuteruskan. Ibumu juga jadi ibuku. Ayu, aku tak sabar melihatmu dihukum, Ibu Pratama. Tak tahu malu. Di depan Ibu Pratama dan putri kandungnya masih berusaha dekat. Dia cuma iri sama Sari. Matanya mau jadi putri kop. Ibu akhirnya datang. Putrimu hampir disiksa mati. Tante, Sari mengaku putrimu. Dia bawa orang buat onar. Malah mau pukul Ayu. Kalian mau pukul Ayu? Salahin Ayu saja. Dicari pemulung. Buat fitnah Sari jadi putri pemulung. Aku tak lakukan apa-apa. Aku cuma cari putriku. Benar, Ibu. Aku pukul dia. Dia malah berani balas pukul. Ibu harus hukum dia. Ayu, lihat ibumu belakangin anak lain, tapi tak akui kamu. Rasanya pasti sangat menyakitkan. Berani sekali kamu. Berani sentuh putriku. Ibu, kenapa Ibu pukul aku? Sistem, kamu yakin aku sudah bertukar dengan orang yang ambil tasku? Kenapa Ibu Pratama pukul aku, bukan si Jalang Putri itu? Sistem sudah cek. Pertukaran berhasil. Ini, Sari bukannya dia putri kesayangan Ibu Pratama? Ibu Pratama harusnya hukum putri bukan? Kenapa Sari yang dipukul? Aku ngerti. Ibu Pratama itu mana mungkin di depan banyak orang menegur Putri. Bisa-bisa jadi gosip. Putri itu pasti akan terus ganggu Ibu Pratama. Iya, katanya harus dididik di depan. Mungkin ya, Ibu Pratama cuma contohkan saja. Ibu, kalau ada yang fitnah Ibu tekan orang, gambar Ibu rusak, saham perusahaan bisa turun. Semuanya, aku perlu urus urusan keluarga. Maaf tak bisa tamani. Memang benar. Sudah kubilang, sistem takkan salah, Putri Ayu. Tamparan ini, aku akan balas ribuan kali lipat, Ibu. Sudah semua pergi. Akhirnya bisa hukum Jalang ini. Sari, kau masih tak mau mengaku? Putri Ayu, berlutut sekarang, sujud 10 kali. Katakan lagi, kau kalah dariku. Aku bisa murka maafkanmu. Kalau tidak, nanti ibu usir kau. Kau bakal menderita. Kau pikir kau siapa? Berani usir putriku? Ibu, sudah pergi semua. Tak usah akting lagi. Sari,
Masih tak paham sampai sekarang. Putri kesayanganku, cuma Ayu saja. Nggak mungkin. Dia sudah bawa tasku, sudah berhasil tukar. Kenapa begini? Kamu masukkan tas, kamu bilang jangan remehkan pemulung, harus baik dan mau berbagi. Jadi tas yang kamu kasih, ku kasih ke pemulung kecil itu. Tas ini kukasihku ke Ayu, hadiah syukuran. Kasih ke pemulung? Jadi, tak cuma bukan putri direktur, aku juga pinjam utang. Habiskan ratusan juta buat cari ibu pemulung. Kok kamu bisa bilang gitu? Tadi kamu bilang kalau ibumu pemulung. Kamu gak akan malu, malah kasih gaji semua. Meski jual diri, tetap gak akan tinggalkan dia. Iya anakku, ibu tunggu kamu urus ibu, beli rumah, cari ayah baru. Teman kerjamu semua dengar. Kalau kamu ingkar, aku akan adu ke temanmu. Enggak. Putri Ayu, semua ini rencanamu. Benar kan? Berani main aku. Kau pasti mati. Sari, hatimu jahat. Semua ini akibatmu. Dendamku padamu baru saja mulai. Berani sentuh anakku? Panggil orang. Lepaskan aku! Putri Ayu, kau pasti mati. Kau pasti bayar harganya. Raka, terima kasih hari ini. Sama-sama. Mereka itu buta. Dipancing Sari. Ayu, kapan kamu beri aku status? Biar aku bisa jaga kamu. Raka. Aku masih di sini. Nak, kau janji tadi semua uang untuk ibu. Ibu butuh uang darurat. Cepat kasih ibu. Dasar pemulung, kau tiba-tiba muncul, rusak rencanaku. Aku belum tutup padamu, malah berani minta uang padaku. Nak, ibu ini. Nak, kau tak boleh menolak ibu. Pergi sana. Aku tak punya ibu pemulung seperti kau. Berani kau tak kasih. Kalau tak kasih, ibu ribut di kantormu. Biarkanmu lihat siapa anak durhaka yang mencemuh ibu. Gak bisa. Jangan sampai ke kantor. Image yang aku bangun bakal hancur. Ibu, aku kasih semua uang. Serius. Sini. Di mana? Rame-rame juga. Sari, kapan balikin utangku? Kapan balikin utangku? Bang Jago, kenapa kesini? Kau utang 2 juta padaku. Janji hari ini bayar. Kenapa? Mau nunggak lagi? Bang Jago, tolonglah. Berikan waktu lagi. Nanti pasti ku bayar semua. Bang Jago, ini ibuku. Suruh orang awasi dia. Aku pasti bayar utangnya. Tunggu, aku gak kenal dia. Ini bukan urusanku. Ibu, tadi ibu bilang aku putrimu. Cih, kau berpakaian mewah. Kukira kau kaya. Kukira kau bisa bayar utangku. Tak sangka kau utang. Putri sepertimu tak usah ada. Dasar pemulung. Beraninya kau keberatan. Kau lebih baik dariku. Aduh, hidupku sengsara. Anakku tak bisa bantu. Malah tanpa beban. Aduh. Diam kau. Sudah cukup akting? Sari, kau punya 3 hari. Tak bisa bayar, kukirim kau ke luar negeri. Menari bayar utang. Ingat, 3 hari. Tante, aku tulus menyukai Ayu. Asal Ayu mau, kita bisa tunangan kapan saja. Raka? Ayu,
Kapanpun kau butuh, aku selalu ada di sisimu. Ayo, kita tunangan. Aku tahu kamu nggak suka heboh. Kita bisa cuman keluarga kita saja, makan malam bareng. Putri Ayu, walau ganti identitas, gagal pun apa salahnya? Saat aku jadi Ibu Wijaya, tetap bisa aku hajar kamu. Ibu Rak, Iya? acara tunangan harus kita adakan. Kita undang banyak tamu. Ulangi besar. Oke. Putri Sari, tadinya aku mau hukum kamu lewat hukum. Karena niat jahatmu masih ada, yang kau tawarkan, jangan salahkan aku kejam. Cewek, cantik juga. Badannya juga bagus. Kalau pakai celana hitam. Ceritakan tentangmu. Ku dengar kamu gak kerja. Nggak kerja kenapa? Aku lagi tunggu kesempatan. Belum saatnya aku muncul. Jadi rumah dan tabungan. 200 juta. Utang luar. Ku dengar kamu kerja di Pratama Corp? Iya, aku kerja di sana. Kaya juga. Tas ini mahal ya. Aku harus ingatkan dulu. Jadi, istri keluarga Kencana, cari uang, urus rumah, itu dasar. Jangan beli barang begini lagi. Kau cuma perlu cari uang. Lahirkan anak, urus orang tua. Ada lagi? Keluargaku keturunan tunggal. Kau harus lahirkan anak laki baru bisa nikah. Wanita suka pernikahan. Jadi, kamu yang bayar. Boleh. Ada lagi? Terus, malam ini mau ikut aku pulang. Kita cek barangnya. Maaf, aku orangnya tradisional. Belum pernah pacaran. Tanda tangan kontrak ini dulu. Kalau ini anggap saja hadiah tunangannya. Wanita tradisional. Lebih kusuka. Tenang sayang. Setelah nikah, kau pasti bahagia. Sari, karena kau merebut tunanganku, jangan menyesal saat kau dapatnya. Lama tak jumpa. Gimana kabarnya? Bagus-bagus saja. Ayu, maaf. Macet di jalan. Aku segera tiba. Jangan, Raka. Kau datang nanti. Hah? Kenapa? Karena Sari sudah siapkan panggung, kita harus mainkan drama dengannya. Paman, Bibi, aku Putri Ayu. Ibu suruh aku sampaikan salamnya. Kau tunangan Raka kan? Alis tebal, mata besar, cantik sekali. Tunggu dulu. Aku tunangan Raka. Aku tunangannya Raka. Sistem, aku mau tukar pertunangan dengan yang ambil kalungku. Pertukaran selesai. Sari, kau mau apa? Ayu, aku mau tanya. Kenapa kau muncul di pesta tunangan kami? Malah pura-pura jadi tunangannya. Ayu, 2 hari lalu kau pura-pura jadi putri direktur Sari. Masih berani muncul di depan Sari? Betul, benar kata Syukuran. Kau tak cuma mau rebut ibu direktur Sari, malah dihajar ibu Pratama. Masih mau rebut tunangan Sari. Ada apa ini? Kenapa Raka punya 2 tunangan? Paman, Bibi, aku Putri Sari. Aku tunangannya Raka. Dia palsu. Sejak kecil, Raka sudah tunangan sama putri direktur Pratama Corp. Kalian berdua, siapa yang benar putri direktur Pratama Corp? Putri direktur. Sari yang asli, putri direktur. Kami semua bisa buktikan. Sari asli putri direktur. Kami bisa buktikan. Di pertemuan proyek, kenapa Bapak Wijaya bela kau? Ternyata kau pura-pura jadi Sari. Manfaatkan tunangan jadi pacar Bapak Wijaya. Bodoh. Untung Syukuran cepat bisa usir mereka. Justru jadi buktiku. Dengar, Ayu. Aku tunangannya Raka. Cepat pergi.
Sayang. Kok istriku ke sini? Sayang. Ini tunangan Putri Ayu yang diganti sistem. Putri Ayu, walau kau putri direktur, sekarang kau tamat. Ayo ikut aku. Minggir. Pedas aku suka. Kamu siapa? Sayang, aku suamimu. Suamiku? Mana mungkin? Suamiku Raka Wijaya. Tunangannya di Hotel Naga 9. Kalau tak datang, dia pergi sama orang lain. Apa? Aku segera pergi. Sari Rabun, cari kacamata saja. Dibanding Raka, mana mungkin salah orang. Sari itu putri direktur, mana mungkin nikahi orang begini. Aku tak kenal dia, mana mungkin dia suamiku. Kamu pasti salah orang. Lihat baik-baik, dia suamimu. Sari, kenyataan sudah di depan mata. Kenapa masih tak menyerah? Lihat baik-baik. Siapa istriku? Jangan, aku salah orang. Dia istriku. Dia jauh lebih cantik dari istriku. Karena istriku memaksa cari simpangan. Aku coba yang ini dulu. Ayo istriku, pulang sama aku. Pulang lagi. Siapa istrimu? Tentu saja kamu. Pasti ibu pemulungku yang atur pernikahan ini. Untung sistem menukarnya. Sampah busuk dan tak tahu diri ini. Biar Putri Ayu yang susah. Dengar Putri Ayu, dia tunangannya yang tercinta. Putri Ayu, lihat, suamimu ini bagus sekali. Wajahnya langka, sangat unik. Aku tahu, aku hebat. Tak usah kau bilang. Betul-betul, kau sangat hebat. Siapapun yang nikahimu, pasti seumur hidup nikmatnya tak habis. Benar. Iya, aduh sayang, aku tak beruntung. Putri Ayu, semua sudah ditakdirkan. Terimalah saja. Hati-hati, kata-katamu itu takutnya kau rasakan. Pertukaran sudah selesai. Sekarang aku tunangan Raka. Putri Ayu, tak perlu kau di sini pura-pura jadi tunangan Raka. Tak usah jadi bahan tertawaan. Kau harus pulang dengan suamimu. Cepatlah punya anak. Nanti aku dan Raka pasti datang ke acara akikah kalian. Ada apa yang lucu? Ada apa yang lucu? Biar aku dengar juga. Ibu Pratama datang. Sekarang lihat orang itu masih bisa sok tahu. Ayo, kalau aku kamu, cepat bawa suamimu menghilang diam-diam. Biar nanti Ibu Pratama tahu kebenaran. Kalian malah diusir. Siapa yang diusir belum tentu. Berani ancam kita? Kalau bukan Sari baik hati, waktu kamu menyamar di syukuran, nama baikmu pasti rusak. Iya kan Sari? Bapak Wijaya, ada apa ini? Ibu Pratama, dua gadis ini mengaku tunangan anakku, Raka. Lihatlah. Ibu Pratama datang tepat. Ayu ini sombong dan lancang. Berani menyamar jadi putrimu. Malah merebut tunangan Sari. Untung ada kami yang selalu bela putrimu. Iya, Ibu Pratama. Harus hukum dia. Jadi, kalian bully Ayu? Kami cuma mau bantu putri besar. Ayu si jawab pantas saja. Untung aku sudah lama tahu siapa putri besar sejati. Kesempatan cari bekingan aku dapatkan. Naik gaji dan jabatan pasti. Keterlaluan. Berani ada yang ganggu putriku. Pengawal. Aku Indah Pratama. Cuma punya satu putri. Sejak kecil, jari-jarinya pun tak tega aku sentuh. Tapi kalian berani sebut dia jalang. Aku Indah Pratama cuma punya satu putri. Sejak kecil jari-jarinya pun tak pernah aku sentuh. Tapi kalian malah sebut dia jalang. Ibu Pratama, apa ibu salah orang? Kami selalu melindungi putri ibu. Oh, kenapa aku nggak ingat pernah kamu lindungi? Nggak mungkin, Sari itu putri direktur. Masa Putri Ayu putri direktur? Sari,
Cepat bilang kau putri direktur, bener kan? Sari, kenapa sekarang diam-diam saja? Ternyata Putri Ayu yang kami tindas. Ternyata putri besar. Gawat. Pekerjaanku tamat. Ibu Pratama, kami salah Ibu. Putri, Ayu putri besar, kau murah hati, maafkan kami. Kalian bukan sadar salah, tapi sadar kalian akan mati. Pengawal, bawa 2 bajingan ini keluarkan dari sini. Usir dari kota Jaya. Ibu Pratama, kami salah. Ibu Pratama. Sari, identitas putri palsumu tak bisa ditutup lagi. Apa pembelaanmu? Aku tak bilang aku putri direktur. Mereka sendiri bodoh, tak paham. Tapi aku dan Raka sudah tunangan. Itu benar. Kamu masih ngaku-ngaku. Iya, Nona. Perjodohan Raka sudah disepakati keluarga kami dan Pratama. Apa kamu salah paham? Gak mungkin salah. Kalian gak tahu. Raka pasti tahu. Kalau gak percaya, tanya dia sekarang. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Telepon Raka ini kok nggak bisa dihubungi? Nona, apa bukti lainmu bahwa kamu tunangan Raka? Perlu buktiku. Suaminya di sini. Di sana. Putri Ayu. Dia istrimu kan? Benar, Putri Ayu istriku. Ibu Pratama, walau kedua keluarga sudah janji pernikahan, tapi putrimu sudah punya suami. Gimana bisa tunangan sama Raka? Kamu kan selalu bareng Raka. Kok tiba-tiba ada pria tua? Aku gak kenal pria tua ini. Dia bohong. Aku gak kenal pria tua ini. Dia bohong. Sayang, gak boleh tidur bareng terus lupa ya. Dulu kamu gak bilang begitu. Kamu tidur sama dia? Ibu, mana mungkin? Tenanglah, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Jangan-jangan kamu pacaran sama dia sambil ngejar Raka juga. Kamu gak tahu diri, malah sekarang mau tarik Raka juga. Apa maksudmu sebenarnya? Benar sayang, jangan jadi wanita licik yang main 2 pria. Ibu Pratama, pertunangan ini kami tak pantas. Paman, Bibi, bukan seperti yang kalian pikir. Kalau bukan begini, gimana? Ada buktinya? Ada? Ada? Akhirnya kau datang. Sebenarnya ada apa ini? Tenang saja, Bu. Aku sudah tahu semuanya. Semuanya. Tunanganku Putri Ayu Pratama. Mana mungkin, aku sudah tukar pertunangan. Kubilang, kita tak salah orang. Jadi, kenapa Putri Sari bilang dia tunangannya? Karena ada orang yang suka merebut milik orang. Kau. Raka, coba pikir lagi. Tunangannya, itu aku. Jangan terbutakan, cewek sialan ini. Sari, cukup. Di depan orang tua kau bohong. Masih fitnah Ayu. Kau pikir aku suka cewek sombong yang demi cari cara jahat? Dengar ya, tanpa Ayu pun, aku takkan suka kau. Kau, kok bisa bilang begitu? Sari, sudah begini, kau kalah. Gak, aku gak kalah. Meski aku sama Raka gak ada pertunangan, terus kenapa? Soal pernikahanmu, gimana penjelasannya? Iya, dasar brengsek. Ada apa lagi kali ini? Ayu, bukan gak percaya. Cuma mau tahu kenapa kamu punya tunangan sama orang lain. Dia bukan cuma tunanganku, dia juga tidur denganku. Dia nggak mau lepasin Ayu. Kayaknya pertukaran sistem berhasil juga. Meski tak bisa tukar tunangan Raka, tapi bisa tukar brengsek ini ke Ayu. Ayu, lihat saja kamu layani 2 suami ini. Ayu, kenapa kamu bisa terlibat sama dia? Ibu, Paman, Bibi,
Aku dan dia tak ada hubungan. Dia cuma tergoda tubuhku dan sengaja fitnah aku. Fitnah? Kamu bohong tanpa ragu. Nyamuk tak gigit kulit utuh. Kurasa kamu sendiri yang tingkahnya tak senonoh. Betul. Dia diranjang. Sangat liar. Meski keluarga Wijaya bukan keluarga besar, tapi kami keluarga terhormat. Ibu Pratama, tunangan ini batal saja. Ayu, sebenarnya ada apa ini? Ibu. Tenanglah. Benar tak perlu dibela. Benar apa? Cium aku saja. Cium aku saja. Cium aku saja. Pergi sana. Jauhi Ayu. Kok kamu begini? Aku cium istriku. Ngapain kamu ikut campur? Kamu bohong. Ayu nggak ada hubungan sama kamu. Jangan fitnah orang. Aku nggak bohong. Kami punya surat nikah. Terbukti tulisan. Dia nggak bisa mengelak. Ada surat nikahnya. Ayu, ini ada surat nikahnya. Sebenarnya ada apa ini? Ibu, tenang saja. Aku punya cara mengatasinya. Jangan paksa diri. Ada surat nikah. Terimalah takdirmu. Ayu. Randy Kencana ya? Iya. Kau bilang punya surat nikah. Bawa nggak? Tentu saja. Kalau sudah bawa, tunjukkan saja. Siapa nama di surat nikah itu? Siapa sebenarnya? Kenapa? Tak berani? Jangan takut dia. Ambil surat nikahnya. Ini tertulis jelas. Lihat saja dia mengelak. Aku baru ingat. Surat nikahnya tak kubawa. Ya, tak kubawa. Tak bawa atau tak berani? Cuma tak bawa. Karena tak ada surat nikah, berarti kami tak ada hubungan. Ibu, Paman, Bibi, Randy tak bisa keluarkan surat nikah. Ini bukti aku tak bersalah. Urusan hari ini sudah selesai. Selesai? Putri Ayu, ternyata kau takut juga. Tak bisa begitu saja. Randy, tenang saja. Ambil surat nikahnya. Banyak yang melihatnya. Kami semua saksinya. Kurasa lebih baik berhenti. Surat nikah. Tak ada yang menarik. Tak usah. Ambil. Ini, baiklah. Kau paksa aku ambil. Kalau ada masalah, jangan salahkan aku. Ini surat nikah Putri Ayu dan Randy. Kubuka sekarang, biar kalian lihat sifatnya. Surat nikahnya Ayu ada di sini. Lihat saja, jangan ngaku-ngaku. Benar-benar konyol. Aduh, dia bohong. Kami salah tuduh Ayu. Nyaris buat keluarga hilangin mantu. Baik, hari ini kau pasti kumatikan. Paman, jangan marah sama orang begini. Bukan. Kalian ngomong apa sih? Ayu ini punya 2 surat nikah. Sari, lihat baik-baik. Nama di surat nikah ini siapa? Li? Sari? Ada apa ini? Kau bilang di surat nikah ini nama Putri Ayu Pratama. Kenapa namaku? Memang namamu. Lalu kenapa kau bilang Ayu istrimu? Dia cantik. Aku mau manfaatkan. Siapa tahu kau bawa surat nikah. Dasar bajingan. Nama baik Ayu nyaris kau rusak. Mana mungkin. Sudah berhasil tukar. Ayu, kalung yang kuberi mana? Kalungnya di mana? Kalung? Tanya Randy saja. Kenapa tanya aku? Sayang, kamu maksud ini... Kenapa kalung ini ada di tanganmu? Kamu yang kasih aku kan? Kamu bilang ini tanda tunangan. Kamu Ayu. Kenapa kamu kasih dia kalung itu? Karena kita kan saudara dekat. Aku cari di pasaran jodoh. Suami aneh buatmu. Suka nggak? Apa kau tahu? Tahu apa?
tahu kau bisa tukar hidup. Ayu, barang apa yang kamu buat? Kamu sudah bikin perusahaan malu. Ayu, mulai hari ini, ibumu, kecantikanmu, semua milikku. Kau pikir punya sistem bisa berbuat sesukamu? Beraninya kau tukar hidupku. Karena kau begitu suka barang orang, aku akan tolong kau. Biar kau tahu, buat sendiri, mati sendiri. Teh susu itu juga sengaja ku seret ke Dewi Bulat. Proposalnya sengaja ku coret cuma awalnya saja. Tas yang kau kasih pun ku seret ke pemulung. Selain itu, kalung pun sengaja. Ibu pemulung, suami aneh. Hidup begini, apakah puas? Putri Ayu. Kau kejam sekali. Aku kejam? Jika tak begini, keluarga dan karir, bahkan nyawaku, akan kau rebut tanpa usah berusaha. Jadi katakan, siapa yang lebih kejam? Kau. Dasar jalang, sengaja fitnah aku. Aku takkan lepaskan kau seumur hidup. Pelawal, usir wanita pembohong ini beserta tunangannya keluar dari sini. Baik. Putri Ayu, jalang. Meski tak bisa tukar hari ini, nanti suatu hari aku akan rusak namamu. Putri Sari, kau takkan punya kesempatan menukar hidupku lagi. Selamat menikmati sisa hidupmu yang sengsara. Ayu, Putri Sari itu ngomong apa sih? Apa maksud tukar-tukar? Tante, Putri Sari cuma omong kosong. Jangan dipikirin, bisa ganggu hati. Iya, Ibu Mertua. Ayo mulai acara tunangan. Ayo mulai. Kenapa Ayu bisa tahu sistem? Aku harus tanya jelas. Aku mau balas dendam. Nak, mau kemana? Lepaskan. Dasar menjijikkan. Surat nikahnya jelas tertulis. Mau ingkar janji? Yang cantik aku tak dapat. Kamu tak boleh ku lepas lagi. Ayo, pulang buat anak. Lepaskan aku. Ayo. Kamu siapa? Berani sentuh aku? Cari mati! Kamu! Kamu, kenapa kalian kesini? Bang Jago belakangan. Sari, waktunya sudah habis. Uangnya mana? Ayu, kamu gak suka rame? Kalau kamu gak suka, pesta nikah kita bisa lebih sederhana. Oh, enggak. Cuma kurang terbiasa. Ayu. Raka, apa kamu tahu soal aku dan Sari? Raka, kamu tahu nggak soal aku dan Sari? Aku tahu. Kamu sebenarnya siapa? Ayu, sebenarnya aku mimpi panjang. Setelah kau cerita sistem pertukaran, aku mimpi kau. Mimpimu mulai gemuk, mimpimu diusir ibu. Kau keliling jalan, jadi pemulung. Akhirnya mati beku. Aku juga mimpi orang yang kusuka jadi Sari. Dia tukar segalanya darimu. Aku tak mau hal itu terjadi. Jadi mulai waspada. Jadi kau muncul di acara syukuran. Buktikan identitasku. Jadi kau adakan tunangan lebih awal. Biar aku gantikan ibu pemulungmu. Menegur kau. Hentikan!
Ayu, kapan kau akan kasih aku status? Biar aku bisa bela kau secara resmi. Benar. Aku tak mau kehilanganmu. Tak mau kau buat lawan Sari bahayakan diri. Ayu, maaf tak konsultasi dulu. Tapi jika kau terima tunangan, cuma demi lawan Sari, aku bisa bicara sama tante. Batal tunangan. Enggak. Tak usah batal. Tak usah batal. Kenapa? Karena ini tebak saja. Ayo, temani aku jalan-jalan. Ayo. Sari, kau minta 3 hari waktu. 3 hari sudah habis. Uangnya mana? Bang Jago, beri aku 3 hari lagi. Setelah itu pasti kubalikin. Serius. Bang Jago, percaya sama aku. 3 hari lagi? Aku ini paling benci dibohongi. Bawa dia pergi. Besok kirimkan dia. Kulitnya lembut banget. Besok pasti laku mahal. Baik. Tunggu dulu. Bang Jago, lihat. Ibumu dan suamiku ada di sini. Mereka bisa bantu aku bayar. Bang Jago, aku nggak kenal dia. Dia cuma tunanganku, belum nikah. Bang Jago, lepaskan aku, kalian. Dengar, dia nggak kenal kamu. Bawa pergi. Tunggu dulu. Sari, apa pesan terakhirmu? Bang Jago, lihat. Anting di telinganku. Sangat mahal. Harusnya cukup buat bunga. Anting? Berapa harga ini? Anting ini sangat mahal. Ambil ini dulu buat bunga. Terus beri aku kesempatan lagi ya. Anting ini kubawa. Tapi kesempatan takkan kuberi. Kau sekarang milikku. Kau pikir bisa ganti nyawa dengan anting? Mimpi. Pengawal, bawa dia pergi. Bang Jago, jangan. Bang Jago, jangan. Sistem, aku mau tukar identitas sama Bang Jago. Setelah debit target, kau hanya punya satu kesempatan tukar. Pemilik sistem, pilih dengan hati-hati. Tukar. Apakah mau tukar? Pertukaran selesai. Kenapa diam saja? Cepat lepas ikatannya. Kalian lagi apa? Mau berontak? Cepat, bawa dia pergi. Kalian gila. Lepaskan. Wanita, kau berani pukul aku. Lepaskan! Lepaskan aku! Kau siapa? Berani kau pukul bos? Aku bos kalian. Si utang yang tak mau bayar. Masih mau omong apa? Gila! Kalian semua gila! Bang Jago, terima kenyataan. Bro, katakan padanya. Siapa bos kalian? Kau bos kami. Gila! Kalian semua gila! Jepit dia! Kalian semua anjing yang buta! Lepaskan aku! Diam! Sari, kau lakukan apa pada mereka? Ada apa sebenarnya? Mau tahu? Tunggu kehidupan lain. Dia utang berapa? Utang bunganya 300 juta. Tak mau bayar utang? Ikati dia! Kirim ke luar negeri kerja. Saat utangnya lunas, baru kau boleh bawa dia kembali. Siap! Sari, tunggu saja. Aku pasti balik. Semoga kau bertahan sampai utang lunas. Kalian berdua, ada pesan terakhir? Bos, bukan aku utang. Semua gara-gara dia. Bukan salahku. Bukan salahmu.
Waktu di aula, kau genggam tanganku dan minta aku jadi istrimu. Kenapa tak bilang bukan salahmu? Aku salah. Lupa. Mubes nakal. Aku sungguh tahu aku salah. Kurung dia. Nanti sama si Utang, kirim ke luar negeri. Baik. Jangan. Jangan! Bos, aku tak tahu apa-apa. Aku cuma pemulung. Anggap aku sampah. Lepaskan aku. Aku tak mau ke luar negeri. Gak mau ke luar negeri? Tenang saja. Aku gak akan kirim kamu ke luar negeri. Serius? Meski kita baru kenal beberapa hari, tapi kamu itu ibu kandungku. Gak peduli caranya apa, buat si tua ini hilang dari dunia ini selamanya. Baik, Bos. Jangan, maafkan aku, jangan. Putri Ayu, aku sampai begini semua gara-gara kamu. Kesempatan tukar habis. Apa masalahnya? Tanpa tukar, aku tetap bisa hancurkanmu. Pagi. Kalian semua tahu kabar ini? Ternyata Ayu Putri Bapak Pratama, calon penerus perusahaan kita. Bukannya Sari. Sari biasanya berpenampilan sangat mewah. Aku kira dia putri korp. Ayu, isu di kantor itu benar? Kau benar putri direktur? Baguslah, aku tahu kau yang asli. Sari itu selalu sok-sokan. Aku sudah lama benci dia. Kalian sudah lihat? Cepat lihat HP. Kok dia begini sih? Tak sangka Ayu ternyata begini. Wah, putri direktur kita sangat kejam. Kita harus jauhi dia. Tapi Ayu biasanya baik-baik. Tak seperti ini. Gak bisa menilai hati. Kalau tidak, kenapa Sari tak menyamar orang lain, malah menyamar dia? Gawat, ada masalah, Ayu. Ada apa? Kamu lagi viral. Viral? Aku karyawan biasa di Pratama Corp, Sari. Putri direktur boleh bully. Aku lapor dengan nama asli. Aku disiksa putri bullying putri direktur. Dia memanfaatkan status putri direktur. Dia rebut proposal bisnisku. Selalu menindasku. Aku tak tahan lagi. Anakku jadi begini. Tolong bantu aku. Putri direktur boleh bully. Putri direktur boleh bully. Kami dukungmu. Karyawan juga manusia. Omong kosong. Kapan kamu bully dia? Dia yang curi proposalmu. Kayaknya dia benar-benar mau habisi aku. Ayu, gimana ini? Halo? Ayu, kamu lihat berita viral? Sudah. Tenanglah, aku segera suruh orang untuk hapusin ini. Ayu, kamu mau beli berita viral buat dia? Sari bisa upload video. Aku nggak bisa. Bos, sesuai perintahmu, kami sudah beli promosi untuk video ini. Sekarang video sudah viral. Bagus, lanjut beli promosi. Aku mau video ini jadi trending nomor 1. Baik, Bos. Video ini diposting. Semua orang akan tahu. Putri Direktur Pratama Corp, Putri Ayu, itu penindas karyawan yang keji dan jahat. Berita ini tersebar. Pratama Corp pun akan terpengaruh. Putri Ayu, walau kau putri direktur, warganet akan hujatmu. Hingga kau tenggelam. Keadilan pekerja. Bos. Trending lagi naik. Naik berapa? Entah siapa yang belikan promosi besar. Video, Bos. Sudah jadi trending nomor 1. Tuhan pun menolongku. Putri Ayu, kali ini kau pasti tamat.
Gawat, Bos. Ada apa lagi? Putri Ayu juga posting video. Apa? Bos, gawat. Putri juga upload video. Apa? Para warganet, kasus bullying Putri, Direktur heboh di seluruh media. Aku berkesempatan wawancara saksi kasus ini. Berita. Halo semuanya, aku Putri Ayu Pratama, Putri Indah Pratama dari Pratama Corp. Soal kasus bullying, apa yang mau kamu sampaikan? Cuma fitnah belaka. Aku memang putri direktur, tapi tak ada yang tahu identitas asliku. Aku masuk divisi bisnis sebagai karyawan biasa. Ini laporan pusat masuk. Bagian keluarga tak kulihatkan. Jadi tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Soal ini, semua rekan kerjaku bisa bersaksi untukku. Ayu tak pernah ungkap identitasnya. Kami juga baru tahu belakangan. Bukan Putri yang bully Sari. Sari yang pura-pura. Putri direktur dan bully Putri. Aku cuma karyawan biasa. Aku punya apa untuk bully Sari? Jadi kenapa Sari bilang kau bully dia? Dia sombong, pura-pura putri. Aku ungkapnya. Dia benci aku. Apa kau punya bukti? Aku punya rekaman CCTV. Putri! Bos, gawat. Public opinion berbalik. Sari yang duluan pura-pura putri direktur, pantas dipecat. Sari ini sungguh tak tahu malu. Jelas kau sombong, pura-pura putri direktur, malah berani menuduh balik. Internet bukan hukum darurat. Sari harus minta maaf. Ayu, kau belum selesai. Bos, sekarang gimana? Gimana? Ayu, kau yang paksa aku. Panggilkan saudara. Ayo pergi. Ayu, jebakanmu hebat sekali. Warganet dukung kamu. Sari sekarang, semua benci dia. Aku cuma ikut saja, tambah sedikit saja. Oh iya, kok kamu bisa mikir simpan rekaman CCTV? Apa kamu tahu dia mau fitnah? Aku tak tahu dia fitnah, cuma simpan bukti saja jika terjadi apa-apa. Tak sangka, dia tetap tak berubah. Bukti ini sangat bagus, Ayu. Kau wanita paling cerdas yang pernah kutemu. Jangan puji aku lagi. Tak cuma puji, aku mau beri hadiah. Hadiah? Baju ini cantik sekali. Buatku ya? Tentu saja, Ayu. Kamu sudah menderita selama ini. Baju ini dibuat desainer ternama, sesuai ukuranmu. Anggap saja ini, maafkan aku, yang kurang perhatian. Suka nggak? Aku suka. Makasih, Raka. Sama-sama. Kita hampir menikah. Ini sudah seharusnya. Oke, cepat ganti. Iya. Gimana? Aku cantik. Cantik banget. Kamu terlalu memuji. Enggak, Nona Ayu. Rok ini cocok sekali. Sempurna. Nona Ayu cantik dan baik hati. Punya tunangan yang sayang. Pasti bahagia nanti. Makasih banyak. Halo? Ayu, tolong aku. Halo? Ayu, tolong aku. Aku utang pinjol ratusan juta. Karena aku pura-pura jadi kamu, nggak ada yang mau tolong. Cuma kamu yang bisa tolong aku. Ayu, aku tahu aku salah. Yang dulu itu salahku. Karena dulu kita teman dekat. Tolong aku, boleh ya? Kamu di mana? Di basement parkir. Tunggu aku. Ayu, Sari tiba-tiba telepon. Pasti ada niat jahat. Jangan pergi. Karena tahu dia jahat, aku harus ketemu dia. Maksudmu? Usai pertunangan, kukira dia sudah mati. Gak bisa berbuat jahat lagi. Tak sangka dia masih bisa fitnah aku di media sosial. Pas banget,
Aku manfaatkan kesempatan ini biar dia nggak bisa bangkit lagi. Aku mengerti. Pergilah. Aku akan mendukungmu diam-diam. Aku pergi dulu. Ayu. Ayu, kamu datang. Ada apa? Ayu, bantu aku ya. Sekarang warganet marah padaku. Mereka terus menuntut utang budget. Aku sudah jual ginjal, tapi mereka masih menangkapku untuk dihantar ke luar negeri menari. Ayu, aku tak mau ke luar negeri. Bantu aku ya. Kamu mau aku bantu? Kamu akan bantu aku, kan? Tenang saja. Aku takkan bantu. Ayu, kita sahabat baik kan? Kau tak bisa tinggalkan aku. Sahabat? Saat kau mau merebut segalanya dariku, kita sudah bukan sahabat lagi. Ayu, kok bisa ngomong gitu? Aku jadi begini, semua salahmu. Kau harus bantu aku. Sari, kau sungguh tak tahu malu. Nasibmu sekarang ini semua akibat perbuatanmu. Apa hubungannya denganku? Tanpamu, mana mungkin aku jadi begini. Aku buta sekali jadi sahabatmu. Harusnya aku yang bilang itu. Selama ini kau yang jahatiku. Benar, aku yang jahatimu. Terus kenapa? Kenapa keluargamu semewah ini? Kenapa semua yang bagus milikmu? Aku merebutnya untuk menolong miskin, menegakkan keadilan. Aku tak salah. Sari, kau sungguh tak bisa diselamatkan. Semua ini adalah hukuman terbaik bagimu. Aku tak akan bantu. Cari orang lain. Putri Ayu? Aku sudah tahu kau tak akan bantu. Aku juga tak berniat kau bantu. Apa maksudmu? Sari, kau mau apa? Aku mau kau lenyap. Selamanya. Kalian? Kurung dia. Siap. Sari, kamu mau apa? Aku mau apa? Bukannya sudah jelas. Sari, kamu melakukan kejahatan. Masih sempat mundur. Hentikan. Hentikan? Kau rusak hidupku dan rebut segalanya. Sekarang mau aku hentikan? Dengar ya, tak mungkin. Kau terus cari cara merebut hidupku. Aku cuma ikut aliran. Sari, keadaanmu sekarang semua akibat dari tindakanmu. Cukup, aku tak mau dengar omonganmu. Sari, kau sudah kalah. Jangan keras kepala. Aku kalah? Kau yang diikat di sini, Putri Ayu. Sudah mau mati, masih sombong. Kau tak takut aku merebut segala milikmu lagi? Sari, kau mau apa lagi? Takut? Tenang, aku adil. Tak pernah ambil milik orang. Pekerjaanmu, tunangannya, dan juga status putri direkturmu. Ku beli semuanya, pakai uang 1 rupiah. Gila. Sistem. Aku mau tukar 1 rupiah ini dengan identitas Putri Ayu. Baguslah, sekarang aku Putri Direktur. Kelihatannya apa? Kenapa kamu gak takut? Kenapa harus takut? Kalau tebakanku benar, kamu sekarang tak bisa tukar lagi kan? Kok kamu tahu? Kamu tipu aku. Sari, aku tahu kamu. Kalau bisa tukar, di garasi sudah tukar. Buat apa repot-repot menipuku dan menangkap ke sini? Kamu sudah tahu dari dulu. Jadi kamu main-mainin aku. Bukan aku main-main, kamu yang bodoh. Putri Ayu, dasar jalang. Kali ini aku gak akan maafin kamu. Bro. Siap.
Kalian mau apa? Kamu pintar, aku kalah darimu. Tapi kamu gak boleh habis merebut identitasku, malah merebut Raka. Raka gak suka kamu. Kenapa bilang aku merebutnya? Kalau gak ada kamu, mana mungkin dia gak suka aku. Tapi tak apa, dia juga takkan suka kamu. Saat tubuhmu tak bersih lagi, lihat saja dia mau kamu. Bro. Siap. Dia serahkan ke kalian. Siap. Terima kasih, Bos. Aku sudah lama nggak tahan. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Terima kasih, Bos. Aku sudah lama nggak tahan. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Kalian tahu aku siapa? Kamu putri direktur, kan? Terus kenapa? Ketahuilah, masih lancang. Kamu dalam kondisi begini masih bisa melawan. Karena kalian tahu aku putri direktur, pasti tahu Pratama Kot di Kota Jaya. Kalian bisa rusak namaku, bahkan bisa bunuh aku. Tapi kalian bisa jamin, kalian tak akan dikejar Pratama Kot. Bro, katanya juga ada benarnya. Diam. Benar apa? Cepat serang, asal lepaskan aku. Aku janji. Kasus hari ini tak akan kugugat. Aku juga kasih kalian uang. Uang ini jamin hidup kalian aman. Menghindar seumur hidup atau nikmati hidup enak. Pilih saja. Wanita ini benar juga. Kita hidup berbahaya buat cari uang, kan? Uang tak diambil, bodoh sekali. Kalian mau khianat? Kalian mau khianat? Bos, manusia mati demi uang. Jangan salahkan kami. Tenang saja, Bos. Kami akan pelan-pelan. Bodoh sekali kalian. Semua kata dia kalian percaya. Gak takut dia bohongin kalian. Pria dewasa malah ditipu wanita yang terikat ini. Kenapa aku buta? Pilih kalian yang bodoh jadi anak buah. benar. Kalau dia bohongin kita, aku bisa tanda tangan kontrak di kertas putih. Kalian pasti percaya kan? Kayaknya boleh. Tanda tangan sekarang. Bos, kenapa selalu pukul aku? Bodoh harus dipukul. Kalian gak mikir urusan kotor kalian? Walau dia putri direktur Pratama Court, dia bisa lindungi kalian. Kayaknya begitu. Bos, kami salah. Kami nggak boleh terbutakan wanita sialan ini. Bos, aku salah apa lagi? Aku benci lihat kamu. Kalian, cepat habisi dia sekarang juga. Kalian, cepat habisi dia. Aku janji, aku pasti kasih kalian uang. Aku juga jamin kalian aman. Asal lepasin aku bisa bantu kalian. Buat apa repot-repot? Kamu bisa lindungi siapa? Bro, tenang saja. Satu-satu saja. Layani baik-baik putri direktur ini. Siap! Kalian benar-benar gak mau mikirin saran aku. Mikir, asal kau layani aku dengan baik, aku bisa mikirin semuanya. Awalnya mau tolong kalian. Gak nyangka. Kalian gak mau sadar. Kau sendiri belum aman. Kau bisa tolong siapa? Bagaimana kau tahu aku tak punya rencana cadangan? Apa maksudmu? Kenapa petugas bisa ke sini? Bos, sekarang gimana? Aku sarankan jangan berontak lagi. Jujur saja, berontak hukuman lebih berat. Kau yang atur. Kau sengaja biar aku tangkap ke sini. Sudah kuduga kau takkan menyerah. Mana mungkin aku tak bersiap. Ayo, berani kau tipu aku? Bro, meski mati, kita harus bawa dia mati bareng. Hajar dia. Hentikan. Berlutut! Jangan gerak! Berlutut! Berlutut! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, kamu datang tepat waktu. Siap, bawa pergi! Jangan ribut! Cepat, jalan! Aku lihat kamu di bawah Sari. Aku langsung ikutin. Sampai yakin ini markas mereka. Langsung lapor polisi. Memang pantas pembicara Kota Jaya. Manajer Wijaya. Kok tanganmu ada tulisan? Aku cinta Putri Ayu. Apa ini? Aku takut kamu diganti Sari. Identitasnya. Jadi tulis buat ingatkan aku. Kamu gak perlu khawatir. Sari sekarang gak bisa tukar identitas lagi. Benarkah? Syukurlah.
Akhirnya semua ini sudah berakhir. Terima kasih hari ini. Aku tak berbuat apa-apa. Kau cerdas dan cekatan, membongkar kelompok Sari sampai habis. Ayu, aku mau kasih sesuatu. Kenapa tiba-tiba kasih kalung? Ingin kasih di pertunangan, tapi Sari rusak semuanya. Cantiknya, tapi kelihatannya barang jadul. Ini pusaka nenek. Dia bilang buat cucu mantunya. Manajer Wijaya klaim hak kepemilikan. Baiklah, karena kau selamatkan aku 2 kali dan sungguh tulus padaku, kalung ini ku terima. Syukurlah. Jangan senang dulu. Kalau kau tega sakiti aku, kalung ini akan kutukar balik. Tak akan terjadi. Aku bersumpah. Aku, Raka Wijaya, selamanya akan baik padamu. Apa? Sari kabur? Apa? Sari kabur? Baik, petugas hukum. Jika ada apa-apa, langsung beritahu saya. Ayu, Sari kabur saat ditangkap. Dia pasti cari kesempatan balas dendam padamu. Hanya maling yang terus berlindung dari polisi. Daripada menunggu, mending kita menunggu mangsa. Maksudmu? Ibu sudah menyerahkan perusahaan padaku. Aku akan umumkan ke seluruh kota Jaya. Harusnya aku, putri keluarga Pratama, sekarang menghindari pengejaran, malah jadi pemulung. Ayu, semua karena kamu. Nanti suatu hari, aku akan balas semua yang kamu lakukan padaku. Dan juga sistem sialan. Batasan jumlahnya saja sudah. Yang kamu tukar, itu barang apa sih? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi begini sekarang. Deteksi dendam, deteksi pemilik, peringatan serius, pemilik marah, sistem selalu melakukan tugas, sistem selalu, tak ada tindakan yang kecewa pemilik. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Deteksi tentang pemilik, peringatan serius, sistem selalu berpegang tugas, sistem selalu berpegang tugas, tak ada tindakan yang kecewa. Kau berpegang tugas. Kau berpegang tugas. Yang kau tukar itu semua sampah. Badanku lemak. Ibuku pemulung. Tak. Dan tunangan menjijikan. Utang pinjaman ribuan. Seumur hidup. Penjara tak pernah habis. Karena kamu kurang hati-hati. Karena kamu kurang hati-hati. Di kondisi normal, kamu bisa dengan bantuan sistem menuju puncak hidup, menuju puncak. Siapa tak bisa janji? Karena tahu tak percaya. Sistem akan menggunakan energi terakhir. Simulasikan hidup suksesmu. Sari, yang kucintai selalu kamu. Ternyata ini seharusnya hidupku. Ternyata ini seharusnya hidupku. Ternyata aku sudah berhasil bertukar. Aku yang putri Direktur Pratama Corp. Ayu, kau merebut segalanya dariku. Aku harus balas. Aku pasti ambil balik segalanya dari kau. Direktur Pratama Corp yang baru upacara penobatan dimulai. Baiklah. Ulangi penobatan saya. Saya nyatakan cuti 3 hari dengan gaji penuh. Wah, Ibu Pratama! Ibu Pratama! Ayu!
Sari kabur saat dikejar. Kau naik tahta secara megah. Apa aman? Tenang saja, aku tahu cara. Ayu, kenapa kau disanjung semua orang? Segalanya harusnya milikku. Baiklah, selesaikan pekerjaan kalian. Siapkan cuti. Aku agak lelah. Pulang istirahat dulu. Gemuk pelayan. Dewi Bulat kenapa kesini? Ayu, selamat ya resmi jadi direktur utama. Terima kasih. Aku juga ucapkan selamat jadi manajer divisi bisnis. Kapan aku jadi manajer divisi bisnis? Sejak masuk perusahaan, kerja kerasmu dilihat semua orang. Sekarang aku putuskan, kamu resmi jadi manajer bisnis. Terima kasih Ayu, tenang saja. Aku pasti tidak kecewa kepercayaanmu. Dewi Bulat baik hati. Hidup lalu, dia lihat aku kerja keras. Tak percaya aku sering kasih proposal kosong. Akhirnya dikeluarkan Sari dengan alasan. Kali ini aku balas budi padamu. Dewi Bulat, kamu duluan. Kami nggak panggil tukang bersih. Diam, atau ku habisi kau. Sorry. Masalah kita berdua tak ada urusannya dengan Dewi. Lepaskan dia. Bicara baik-baik. Ayu, kau tadi sangat megah. Tapi aku dikejar polisi. Sekarang harus jadi pemulung di jalan. Itu akibat dari tindakanmu. Omong kosong. Sudah berhasil tukar. Jabatan direktur punya aku. Kau yang pemulung di jalan. Kau juga. Jabatan direktur itu milik Ayu. Kenapa harus kau ambil? Sari, jangan nekat. Lepaskan dia. Masih sempat. Sudah telat. Sudah tak bisa dibatalkan. Semua utangmu padaku. Hari ini kita mati bersama. Sari, lepaskan Dewi. Aku janji. Aku kasih kamu identitas baru dan kirim kamu ke luar negeri. Nanti kamu bisa mulai hidup baru. Ayu, jangan bantu sampai ini lolos hukum. Sari, percaya sama aku. Aku jamin kamu aman. Serius, aku bersumpah. Aku atur sekarang. Identitas baru. Oke, cari sekarang. Sekretaris Santoso, siapkan identitas baru. Siapkan uang juga. Aku mau kirim orang ke luar negeri. Sari, identitas baru sudah siap. Bisa lepaskan kami? Oke. Kamu tetap harus mati. Kamu tetap harus mati. Tapi maaf, kamu tetap harus mati. Sari, bukannya kamu mau lepaskan kami? Kenapa kau ingkar janji? Ingkar janji? Aku cuma janji lepasin kamu. Tak janji lepasin dia. Sari, aku gak ngerti. Aku sudah janji kasih hidup baru. Kenapa kau terus ngejar aku? Kalau dulu kau mau ganti hidupmu, bisa aku hargai kau. Siapa suruh gak nurut? Sari, kau rebut milik orang, tak merasa bersalah? Bersalah? Aku cuma mau hidup lebih baik. Ada salah apa? Survival of the fittest. Kalian lemah. Harusnya mau dimakan aku. Aku paling benci wajah sombongmu itu. Begini, berlutut dan sujud padaku. Lalu gores wajahmu. Aku bisa pertimbangkan lepasin. Berlutut dan sujud padaku. Lalu gores wajahmu. Kubolehkan kau pergi. Sari, kau masih tak mengerti kenapa kau kalah. Mau aku sujud, mimpi saja.
Kau tak takut aku bunuh kau? Aku berdiri di sini. Bunuh saja. Jangan Ayu, jangan lawan dia. Gak sepadan. Biar aku sujud. Dewi, apa kau lakukan? Orang macam ini tak pantas kau sujud. Tapi aku tak bisa biarkan dia bunuhmu. Sari, aku tahu kau merendahkan aku. Tapi aku mohon. Karena kita rekan kerja, aku sujud 3 kali. Kau maafkan Ayu ya. Rekan kerja yang selalu urutan terakhir dan gendut yang tak punya prestasi. Kau pikir kau siapa? Aku memang gemuk, tapi aku juga terus berusaha diet. Dan kemampuan bisnisku juga naik. Kemampuan bisnisku sekarang sudah jauh lebih hebat darimu. Kemampuan Dewi memang kalah darimu. Tapi dia terus berusaha. Sekarang dia sudah jadi salah satu sales terbaik di perusahaan kita. Sudah jadi manajer bisnis. Jauh lebih hebat darimu. Sari, hidup tak di jalan pintas. Asal berusaha, tujuan tetap tercapai. Kau selalu mengeluh tak jadi putri besar. Tapi meski kau rebut hidupku, dengan sikap merintihmu, sikap licikmu itu, kalau perusahaan di tanganmu, pasti bangkrut. Omong kosong. Kalau aku putri direktur, Pratama Kop di tanganku, pasti makin kuat. Sari, operasi liposuksis bulan lalu. Tapi tak bisa tahan lapar. Kini kembali gemuk kan? Sari, yang harus kau ganti bukan hidup orang lain. Tapi sikapmu Yang selalu cari jalan pintas. Sikap tak mau kerja. Jangan coba tipu aku. Kalau ada jalan pintas, siapa mau susah? Kau tipu aku. Semua ini salahmu. Semua ini salahmu. Ayu, jangan menakutiku. Ambulans, tolong. Cepat panggil ambulans. Putri Ayu, akhirnya kau mati. Aku yang menang. Aku yang menang akhirnya. Tangkap dia! Kau lakukan apa pada Ayu? Kau buta? Aku membunuhnya. Tubuhnya belum dingin. Sari, kau benar-benar gila. Benar, aku memang gila. Terus kenapa? Ayu sudah mati. Aku yang menang akhirnya. Rasanya menang. Enak kan? Tak cuma enak, seru banget. Suara ini. Rasanya menang. Enak kan? Kau pendarahan hebat. Mana mungkin tak apa. Ini? Tak pernah lihat darah palsu. Palsu? Gak mungkin. Aku juga sudah tusuk kau. Karena pisaumu juga palsu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Inspeksi rutin. Apa masalah pisau ini? Ini buat kupas apel. Ayo, cicipi. Gak usah. Masuklah. Terima kasih. Terima kasih. Sari, kau selalu sok pintar. Sejak kau masuk perusahaan, kita sudah sadar
Ternyata kalian main-mainin aku. Ayu, syukurlah kau nggak apa-apa. Aku takut sekali tadi. Aku sengaja main acting biar Sari langsung tertangkap. Aktingmu hebat sekali. Ayu, aku habisi kau. Putri Ayu, aku habisi kamu. Awas! Kau kira aku, direktur utama, cuma bisa hidup mewah? Aku sabuk hitam. Kalian kenapa? Ayu, aku nggak tahu kau bisa bela diri. Ibu bilang, wanita harus bisa bela diri. Aku terus latihan sampai sekarang. Mulai hari ini, kau idola Dewi Bulat. Siapa yang lapor? Aku, Pak. Dia penjahat. Putri Sari. Kenapa dia pingsan? Ini Dia tadi mau nyerang aku. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Ini harusnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini pembelaan diri. Raka. Aku Pamit dulu. Datang. Ayu, aku tadi khawatir Sari bisa lukai kamu. Untung kamu aman. Tapi kok kamu sabuk hitam? Masih banyak hal yang kamu nggak tahu. Sari sudah dihukum. Soal pernikahan kita, sebaiknya kita rencanakan, kan? Tentu saja, tunanganku. Jangan lihat ya,